Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafiro Bagaskara dari Universitas Almata Yogyakarta, Program Studi Sistem Informasi. Tujuan dari pembahasan ini yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alat bantu yang tersedia di Figma, sehingga kita dapat meningkatkan efisiensi dan kreativitas dalam bekerja dengan mengenal beberapa plugin. Kita bisa memilih alat yang paling sesuai untuk mempercepat alur kerja, menghasilkan tampilan desain yang lebih profesional, dan menciptakan pengalaman pengguna yang menarik. Setiap plugin menawarkan fitur unik yang bisa membantu kita dalam berbagai aspek desain, seperti pencarian gambar, pembuatan bayangan, penghilang latar belakang, penambahan icon, hingga pembuatan ilustrasi. Apa sih itu Figma? Figma adalah salah satu tools atau aplikasi desain yang digunakan pada Windows dan macOS untuk membuat prototipe aplikasi serta berbagai desain lainnya. Aplikasi ini berbasis vektor sehingga memang sangat cocok digunakan untuk membuat user interface atau aplikasi website. Selain itu, Figma juga menyediakan aplikasi berbasis website, sehingga kita tidak perlu menginstalnya di PC, asalkan ada jaringan internet. Maka kita bisa menggunakan Figma kapanpun dan dimanapun. Karena berbasis online, maka Figma juga otomatis akan menyimpan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir karena jaringan internet tetap stabil. Next, plugin yang pertama yaitu Unsplash. Unsplash adalah plugin yang sangat berguna untuk desainer yang sering membutuhkan foto berkualitas tinggi sebagai elemen visual dalam desain mereka. Plugin ini memberikan akses langsung ke ribuan foto gratis dari pustaka Unsplash tanpa meninggalkan Figma. Ini mempercepat proses mencari dan menambahkan gambar, baik untuk digunakan sebagai latar belakang, elemen ilustrasi, atau placeholder sementara. Dengan Unsplash, desainer dapat menemukan berbagai gaya foto yang sesuai dengan tema desain mereka hanya dalam beberapa klik. Kelebihan dari Unsplash ini menyediakan akses cepat ke ribuan foto berkualitas tinggi tanpa keluar dari Figma. Untuk kurangannya, terkadang foto yang tersedia mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan spesifik. Baik, langsung saja kita praktekkan. Pertama, buka Figma terlebih dahulu, lalu kita buat satu frame di sini contohnya. Seperti ini, lalu kita klik kanan, manage plugin, lalu ketik Unsplash. Ini. Nah, di sini kita bisa mencari gambar, contohnya gambar manusia seperti ini. Search. Contohnya kita akan ambil gambar yang ini, drag and drop saja. Nah, ini untuk contoh gambar orang. Contoh lagi kita akan mencari gambar hewan contohnya. Nah, di sini drag and drop saja. Nah, mungkin seperti itu ya. Lanjut ke plugin selanjutnya. Yang kedua ini ada remove BG atau remove background.
Plugin ini memudahkan desainer untuk menghilangkan latar belakang dari gambar secara instan dengan hanya satu klik. Plugin ini menghapus latar belakang dan meninggalkan objek utama yang sangat bermanfaat untuk proyek yang membutuhkan gambar produk, potret, atau elemen yang dengan latar bersih. Desainer tidak perlu mengedit secara manual di perangkat lunak lain untuk menghapus latar belakang, karena Remove BG memberikan hasil yang bersih dan profesional langsung di Figma. Kelebihannya yaitu meninggalkan latar belakang gambar dengan cepat dan otomatis, sangat membantu bagi desainer yang membutuhkan gambar objek tanpa latar belakang. Kekurangannya yaitu hasilnya mungkin kurang akurat untuk gambar dengan detail yang rumit atau rambut halus. Selain itu, versi gratis biasanya memiliki batasan dalam kualitas atau jumlah pemakaian. Lanjut ke prakteknya. Contohnya di sini saya akan menghilangkan background dari foto ini. Nah, masih sama, klik kanan, plugin, lalu ketik remove BG. Nah ini sebelumnya saya sudah login dan sudah memasukkan API-nya di remove BG ini. Kalau sudah masukkan, lalu klik run. Nah, ini seperti ini contohnya gambar yang sudah dihilangkan untuk backgroundnya. Biasanya ini di charge ada poinnya gitu ya, jadi sehari mungkin bisa beberapa foto, lalu selanjutnya harus bayar. Lalu next ke plugin selanjutnya, Beautiful Shadow. Ini adalah plugin yang sangat membantu desainer dalam membuat bayangan yang lebih halus dan terlihat realistis. Selain itu, menggunakan bayangan default yang mungkin terlihat kaku. Plugin ini memberikan berbagai pilihan untuk mengatur ketebalan, intensitas, dan warna bayangan agar lebih sesuai dengan estetika desain. Bayangan yang lembut dan rapi menambahkan kedalaman visual pada elemen desain, membuat tampak lebih hidup dan menarik bagi pengguna akhir. Kelebihan dari Beautiful Shadow ini yaitu membantu desainer menciptakan bayangan yang lebih halus dan realistis sehingga elemen desain terlihat lebih profesional dan mendalam. Kurangannya yaitu pengaturan bayangan mungkin memerlukan penyesuaian manual untuk hasil terbaik, dan efek bayangan mungkin tidak langsung cocok dengan setiap tema desain. Lanjut ke praktek. Kita buat rectangle dulu, contohnya di sini. Lalu kita cari plugin Beautiful Shadow. Nah, di sini kita dapat men-setting warna. Contohnya saya akan mengambil warna merah. Dan di sini untuk intensitasnya kita bisa atur, contohnya 30. Nah, maka akan seperti ini. Lalu untuk ketebalannya kita bisa ubah ke contoh 20. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita juga bisa mengarahkan bayangannya ke yang kita mau nih, contohnya ke kanan, ke kiri, bisa sesuai selera lah. Saya akan gini saja, lalu jika sudah klik apply. Maka hasilnya akan seperti ini, terlihat halus dan menarik.
Lanjut ke plugin selanjutnya, yaitu Iconify. Iconify menawarkan akses ke ribuan icon dari berbagai pustaka populer, seperti Font Awesome, Material Icon, dan lainnya, langsung di Figma. Bagi desainer yang sering menggunakan icon sebagai elemen UI, Iconify memudahkan untuk menemukan dan mengimpor icon dengan cepat tanpa perlu unduhan terpisah. Plugin ini sangat membantu dalam mempercepat alur kerja karena desainer dapat menemukan icon sesuai gaya desain dan mengintegrasikan langsung tanpa repot. Kelebihan dari Iconify ini yaitu menyediakan ribuan icon dari pustaka populer yang mudah diakses dan ditambahkan ke desain Figma, mempercepat proses pencarian dan penyisipan icon. Kekurangannya yaitu terlalu banyak pilihan icon bisa sedikit membingungkan bagi desainer baru, dan icon mungkin tidak semua memiliki gaya yang konsisten sehingga butuh pemilihan yang cermat. Lanjut ke praktek. Mungkin di sini saja ya. Plugin kita cari Iconify. Nah, contohnya di sini saya akan mencari icon mata misalkan. Ini kita bisa drag and drop. Lalu saya akan mencari icon dokumen. Yang ini, lalu contoh lain kita bisa icon gembok misalnya. Nah, kelebihan lain dari Iconify ini bisa diganti untuk warna dari iconnya itu sendiri. Contohnya di sini saya akan mengubah ke warna hijau misalkan. Nah, terus kalau ini saya ubah ke warna merah. Lalu yang ini saya ubah ke warna biru. Nah, mungkin untuk Iconify seperti itu sih. Jadi bisa di custom untuk warnanya. Lanjut ke plugin selanjutnya yaitu Lorem Ipsum. Lorem Ipsum adalah plugin sederhana yang sangat berguna untuk mengisi teks placeholder pada desain. Teks ini berguna bagi desainer yang sedang mengerjakan tata letak atau UI yang belum memiliki konten asli, sehingga mereka bisa fokus pada penyusunan elemen visual tanpa harus menunggu konten sebenarnya. Dengan Lorem Ipsum, desainer dapat menampilkan desain dalam bentuk yang lebih utuh, membuat klien atau tim bisa mendapatkan gambaran tata letak dan tampilan teks lebih awal. Kelebihan dari Lorem Ipsum ini yaitu mempermudah pengisian teks placeholder secara otomatis, memungkinkan desainer fokus pada tata letak tanpa perlu menunggu konten akhir. Kekurangannya yaitu menggunakan teks dummy dapat membuat sulit memahami konteks sebenarnya dari konten dan kadang perlu diganti saat proses desain berkembang. Next ke prakteknya langsung. Baik, di sini cari dulu pluginnya. Tadi Lorem Ipsum. Nah, di sini misalkan kita bingung untuk mengisi pada teks
caption misalnya kan. Jadi kita bisa fokus ke desainnya saja. Terus lalu teksnya bisa diisi dengan lorem ipsum ini. Contohnya, di sini kita coba 5 kalimat. Coba kita generate, maka 5 kalimat itu akan tergenerate secara otomatis. Di sini contohnya. Contoh lain kita bisa misalkan 2 paragraf. Nah, maka akan muncul otomatis 2 paragraf. Misalkan 10 kata. Maka akan muncul 10 kata seperti ini. Mungkin seperti itu. Lanjut ke plugin selanjutnya, yaitu Wireframer. Wireframer untuk konversi high fidelity ke wireframe, atau lebih tepatnya ke low fidelity. Adalah plugin yang memungkinkan desainer untuk mengambil desain yang sudah sangat detail atau high fidelity dengan secara otomatis mengubahnya ke menjadi desain kasar atau sketsa. Wireframe ini berguna untuk mempermudah diskusi dan eksplorasi ide serta untuk memvisualisasikan alur dan struktur dasar tanpa gangguan detail desain. Ini sangat berguna dalam proses iterasi desain, di mana desain perlu cepat membuat perubahan besar pada struktur desain tanpa harus mengulang desain yang sangat detail. Kelebihannya yaitu mempercepat proses membuat wireframe, mengurangi kebutuhan untuk desain ulang dari awal, memungkinkan desain untuk mengkonversi desain yang sudah ada ke dalam bentuk wireframe untuk eksplorasi lebih lanjut atau untuk presentasi. Kekurangannya yaitu terkadang hasil wireframe dari konversi tidak sepenuhnya akurat atau perlu penyesuaian lebih lanjut, terutama untuk desain yang sangat kompleks. Langsung ke prakteknya. Di sini saya sudah menyiapkan high fidelity-nya. Coba kita satu frame saja. Kita cari pluginnya yaitu Wireframer. Nah, di sini terdapat 3 settingan. Kita bisa milih contohnya ini kan teks. Kita bisa mempertahankan teksnya atau dibuat jadi bentuk bar-bar low fidelity seperti itu. Dan ini colornya bisa kita ini tidak ubah, dan kalau bawahnya ini diubah ke abu-abu seperti low fidelity umrahnya. Dan yang bawah ini image-nya kita bisa buat low fidelity juga. Kalau dicentang berarti image-nya tidak berubah. Mungkin langsung saja kita praktekkan. Contohnya seperti ini, teksnya kita tidak ubah, tapi warnanya kita ubah dan kita convert saja. Nah, ini contoh pertama jika teksnya kita tidak ubah dan gambarnya tidak ubah. Coba kita buat teksnya seperti bar dan warnanya abu-abu, dan ini untuk gambarnya kita bisa ubah ke low fidelity. Nah, maka akan jadi seperti ini. Jadi kita buat high fidelity dulu, lalu kita bisa convert ke low fidelity seperti ini. Mungkin seperti itu, bisa dicoba-coba sendiri ya. Kita lanjut ke plugin selanjutnya. Plugin selanjutnya yaitu Spell.
Spell adalah plugin yang berfungsi sebagai pemeriksa ejaan dalam teks pada desain Figma. Bagi desainer, menjaga agar tidak ada kesalahan ketik atau typo dalam teks adalah hal penting, terutama ketika desain akan dipresentasikan kepada klien atau dipublikasikan. Siapa kan? Oke. Dengan Splay, desainer bisa memastikan semua teks di desain sudah bebas dari kesalahan, sehingga terlihat profesional dan tidak ada detail kecil yang terlewat. Kelebihannya yaitu membantu desainer memeriksa ejaan teks di desain, memastikan tidak ada typo sebelum desain dipresentasikan atau dirilis. Kekurangannya dari plugin ini yaitu memeriksa ejaan dasar dan tidak memeriksa konteks atau tata bahasa sehingga mungkin tidak menangkap kesalahan kompleks. Baik, untuk contohnya kita lanjut. Di sini contohnya saya akan menulis kata, contohnya internal menjadi internal. Internal guard yang harusnya D kita ubah T, lalu hitam. Contohnya seperti ini, internal guard hidden jam. Lalu kita ke spell. Nah, di sini kita bisa mengubahnya. Contoh kan harusnya guard pakai T, tapi yang seharusnya itu pakai D. Nah, ini bisa kita exit. Hidden yang tadi harusnya kan hidden. Nah, ini hidden. Kita bisa mengubah. Nah, ini jam kita bisa perbaiki. Nah, mungkin seperti itu. Bisa dicoba sendiri. Mungkin jika teksnya sudah jadi, bisa pakai spell ini untuk memperbaiki kalau ada yang tipe-tipe. Lanjut ke plugin selanjutnya. Selanjutnya yaitu Content Reel. Content Reel mempermudah desainer dalam mengisi konten placeholder seperti teks, angka, dan gambar dalam desain. Plugin ini sangat membantu bagi desainer yang ingin membuat desain yang lebih realistis dengan konten yang serupa. Dengan skenario penggunaan asli, dengan menggunakan Content Reel, desainer bisa menampilkan tampilan yang lebih mendekati versi akhir, yang membuat klien atau pengguna bisa memahami dan membayangkan pengalaman yang sesungguhnya dari desain. Kelebihan dari Content Reel ini yaitu menyediakan konten placeholder realistis seperti teks dan gambar yang membuat desain terlihat lebih nyata dan membantu dalam menguji tampilan akhir. Kekurangannya yaitu konten yang disediakan adalah placeholder, jadi perlu diganti dengan konten asli saat sudah siap dan bisa jadi memerlukan banyak penyesuaian agar cocok dengan layout. Langsung ke prakteknya. Kita cari dulu pluginnya tadi, Content Reel. Nah, di sini contohnya saya akan membuat list orang misalkan. Sini contohnya. Lalu di sini ada contohnya kan gambar, kita butuh gambar di sini, gambar dummy ya teman-teman. Untuk contoh saja untuk mengisi dari
kekosongan di sini. Nah, contohnya kita akan memilih ini. Nah, dan kita bisa memberi teks nama. Misalkan di sini ada namanya, nama misalkan. Nah, di sini kita bisa cantumkan nama secara otomatis ya, akan terisi sendiri. Dan misalkan di sini kita akan menambahkan alamat contohnya. Nah, alamat. Nah, dan di sini kita bisa memilih alamat-alamat untuk mengisi sementara dari desain kita. Nah, mungkin contohnya seperti ini sih. Dari konten reel. Ataupun bisa kalau foto dari Unsplash tadi juga bisa. Kalau ini lebih simple. Tapi untuk minusnya, untuk kekurangannya yaitu resolusinya yang kurang HD ya. Kalau di Unsplash tadi lumayan HD. Lanjut ke plugin selanjutnya, yaitu Blending Me. Blending Me adalah plugin yang memungkinkan desainer menambah efek campuran warna atau transparasi pada elemen desain di Figma. Ini bertujuan untuk menciptakan tampilan visual yang unik, seperti efek overlay atau warna transparan yang dapat membuat desain terlihat lebih kreatif. Efek campuran ini membantu desainer dalam menambahkan kedalaman dan lapisan tambahan pada desain, sehingga tampilan menjadi lebih menarik dan kaya akan detail visual. Kelebihannya yaitu menyediakan efek campuran warna atau transparasi untuk elemen, memperkaya tampilan visual dan memberikan kedalaman tambahan pada desain. Kekurangannya yaitu efek campuran mungkin tidak selalu cocok untuk di setiap desain dan perlu penyesuaian agar tidak mengganggu estetika desain secara keseluruhan. Langsung ke praktek. Contohnya di sini saya akan membuat dua rectangle. Yang atas saya akan beri warna merah dan yang bawah saya akan beri merah marun contohnya. Kita langsung cari pluginnya tadi, Blending. Nah, ini contohnya kita akan memblending dua warna ini atau mencampur, create blend. Nah, contohnya akan seperti ini. Jadi dua warna tadi, merah dan merah tua atau merah marun, jadi menyatu seperti ini. Dan kita bisa mengubahnya, contohnya seperti ini ke bawah, lalu update. Maka akan terupdate. Mungkin seperti itu, bisa dicoba sendiri ya teman-teman. Lanjut ke plugin selanjutnya, yaitu StorySet by Freepik. StorySet by Freepik adalah plugin yang menyediakan berbagai ilustrasi, animasi, dan statis yang dapat disesuaikan langsung di Figma. Dengan StorySet, desainer dapat dengan mudah mencari ilustrasi yang sesuai dengan tema desain mereka dan menyesuaikan dalam hal warna, detail, atau gaya untuk mencocokkan dengan tampilan keseluruhan desain. Ilustrasi ini sangat berguna untuk meningkatkan daya tarik visual desain, seperti halaman, arahan, presentasi, dan aplikasi yang membutuhkan elemen grafis yang menarik. Kelebihannya yaitu
menyediakan berbagai ilustrasi dengan berbagai gaya yang bisa dipilih, berikan gaya pilihan untuk kebutuhan desain berbeda. Setiap ilustrasi dapat disesuaikan baik dalam warna, bentuk, maupun posisi, memberikan fleksibilitas tinggi dalam penyesuaian elemen visual. Kelemahannya yaitu meski ilustrasi dapat disesuaikan, namun pengguna lebih lanjut dalam hal desain atau elemen grafis yang lebih kompleks mungkin masih terbatas. Langsung ke prakteknya. Contohnya saya buat frame baru ya. Nah, tadi story set by Freepik. Nah, ini biasanya kalau story set ini dipakai biasanya buat onboarding dalam sebuah aplikasi mobile ataupun web. Nah, contoh gambarnya itu seperti ini. Coba kita pilih yang ini. Nah, dan di story set ini kita bisa mengubah warnanya. Contohnya kita coba warna merah. Nah, maka dia akan berubah warna merah. Lalu warna biru misalkan. Nah, maka akan jadi warna biru. Dan kita bisa mengubah stylenya, contohnya seperti ini ataupun yang lain. Mungkin seperti itu sih dari story set ini. Lanjut ke plugin selanjutnya yaitu Blush. Blush adalah plugin yang menyediakan berbagai ilustrasi menarik dan dapat dikustomisasi dari ilustrator profesional. Plugin ini memungkinkan desainer menambahkan ilustrasi dengan gaya unik langsung ke dalam desain mereka dan dapat disesuaikan dalam hal warna, posisi, atau detail lainnya yang sesuai tema proyek. Blush sangat cocok untuk desainer yang ingin memberi karakter atau elemen kreatif ke dalam desain, menambahkan nuansa ilustrasi yang profesional dan menarik tanpa harus membuatnya dari awal. Kelebihannya dari Blush ini yaitu menyediakan ilustrasi menarik yang dapat disesuaikan dan langsung ditambahkan ke desain. Ideal untuk memberikan karakter visual pada desain tanpa harus membuat ilustrasi dari awal. Kurangannya yaitu pilihan ilustrasi mungkin terbatas dalam beberapa gaya, dan jika ingin kustomisasi penuh, desainer mungkin harus mencari atau membuat ilustrasi lain. Kita ke praktek saja. Kita cari Blush. Sebenarnya ini Blush ini mirip dengan story set ini tetapi lebih advance ya. Jadi kita bisa contohnya kalau di Blush ini kita bisa mengcustom gambar orangnya saja atau hewan saja. Contohnya ini ya. Nah, contohnya ini. Jadi kita bisa mengcustom warna kulitnya. Di sini rambutnya juga bisa kita custom. Celananya dan yang lain, contohnya wajah dan ekspresi di sini. Mungkin seperti itu sih dari Blush, mirip seperti Freepik tapi lebih advance ya. Lanjut ke kesimpulan ya. Kesimpulan dari topik hari ini yaitu
Pemanfaatan plugin Figma yang tepat dapat sangat mendukung efektivitas dan kreativitas desainer dalam menghasilkan desain yang lebih baik dan lebih efisien. Setiap plugin menawarkan fitur khusus yang dapat membantu menyederhanakan tugas-tugas tertentu seperti pengisian konten, pencarian gambar, pembuatan bayangan, hingga konversi high fidelity ke wireframe. Dengan mengenal kelebihan dan kekurangan dari setiap plugin, desainer dapat memilih dan mengaplikasikan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Pada akhirnya, tujuan utama dari penggunaan plugin-plugin ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses desain. Jadi plugin ini intinya cuma alat bantu saja. Tidak bisa dijadikan patokan harus pakai plugin gitu. Tanpa plugin pun bisa. Mungkin cuma kalau plugin itu cuma mempercepat saja pekerjaan. Serta memungkinkan desainer untuk fokus pada pengembangan ide kreatif yang memberikan nilai tinggi bagi pengguna atau klien. Mungkin seperti itu sih dari saya. Kurang lebihnya maaf. Apakah ada yang ingin bertanya?